Pendahuluan. Sistem birokrasi adalah suatu komponen yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat saat ini. Disinilah birokrasi menjadi sarana paling rasional sebagai kontrol atas tindakan manusia untuk mencapai derajat efisiensi tertinggi. Birokrasi adalah sarana bagi sebuah organisasi untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi berjalannya sebuah kebijakan yang telah disepakati bersama. Di dalam sebuah organisasi tentulah terdapat kebudayaan yang terbentuk berdasarkan pola perilaku anggota di dalamnya, di mana budaya dan perilaku organisasi akan mempengaruhi keefektifan organisasi. Budaya organisasi adalah kebiasaan, tradisi, dan cara umum dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sebuah organisasi, sebagai hasil atau akibat dari yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam makalah ini ada 4 rumusan masalah yang diajukan. Yang pertama adalah jelaskan pengertian birokrasi. Yang kedua, menjelaskan tentang birokrasi pendidikan. Yang ketiga, jelaskan pengertian budaya organisasi. Dan yang keempat, menjelaskan tentang budaya organisasi pendidikan. Tujuan. Ada 4 tujuan yang diajukan. Yang pertama, mengetahui dan memahami pengertian birokrasi. 2. Mengetahui dan memahami tentang birokrasi pendidikan. 3. Mengetahui dan memahami pengertian budaya organisasi. 4. Mengetahui dan memahami tentang budaya organisasi pendidikan. Pembahasan. Pengertian birokrasi. Istilah birokrasi pertama kali dikemukakan oleh Martin Elbrow sebagai bentuk pemberian atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang fisiokrat Prancis, yaitu Vincent de Gournay, yang untuk pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan istilah pemerintahan Perusia pada tahun 1745. Yang kedua, menurut Sudarmayanti, mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi yang digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya diangkat atau ditunjuk, garis tanggung jawabnya dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui sebelumnya. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, bahwa yang pertama, birokrasi menurut Max Weber merupakan suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja, dan bersifat infrasional. Dalam terminologi ilmu politik, ada 4 model birokrasi yang umumnya dikemukakan dalam praktik pembangunan dunia ketiga. Yang pertama adalah Weberian, yang kedua Parkinsonan, yang ketiga Jacksonian, dan yang keempat Orwelliano. Dari keempat model birokrasi tersebut, ada 2 model yang akan diuraikan dalam makalah ini. Yang pertama adalah model birokrasi Weberian, di mana birokrasi ini digagas oleh Max Weber, seorang tokoh penting yang menjelaskan konsep birokrasi modern. Weberian menunjuk model birokrasi yang memfungsikan birokrasi sehingga memenuhi kriteria-kriteria ideal. Ada 7 kriteria ideal birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, adanya pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, hierarki kewenangan yang jelas. Yang ketiga, formalisasi yang tinggi. 4. Bersifat tidak pribadi. 5. Mengambil keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan. 6. Jejak karir bagi para pegawai. Dan yang ketujuh, kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi. Yang kedua, menurut Martin Elbrow menawarkan 7 konsep birokrasi yang meliputi 1. Birokrasi sebagai organisasi sosial. Yang kedua, birokrasi sebagai inefisiensi organisasi. 3. Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat. 4. Birokrasi sebagai administrasi negara. 5. Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat. 6. Birokrasi sebagai sebuah organisasi.
Dan yang ketujuh, birokrasi sebagai masyarakat modern. Birokrasi pendidikan. Wilayah pendidikan secara administratif dan secara keilmuan harus sesuai dengan bidang pendidikan yang ditekuni. Menurut Linus, memandang bahwa birokrasi tidak berjalan sendiri secara rasional karena banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, kelompok, maupun individu. Sebab birokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan produk dari proses politik. Tujuan birokrasi dalam lembaga pendidikan Islam adalah 1. Penyusunan struktur pelaksana dan pembagian tugas kerja. 2. Merumuskan dan menetapkan agenda lembaga yang akan dijalankan. 3. Pelaksanaan agenda kerja yang mengarah pada program yang telah direncanakan. 4. Pengembangan program kerja dan program lembaga lainnya. 5. Pendampingan pelaksana program kerja oleh kepala sekolah atau pemegang wewenang. Dan yang keenam, evaluasi sebagai bentuk kontrol dan tindak lanjut dari program kerja yang sudah dilaksanakan. Budaya organisasi. Model budaya organisasi menurut von Strovenaars dikenal sebagai model bawang bombay, yang terdiri atas 3 lapisan sebagai berikut. Yang pertama, lapisan paling luar, yang merupakan realitas yang dapat diobservasi, terdiri atas artefak dan produk-produk. Isi dari lapisan budaya organisasi mencakup bahasa, bangunan, baik itu berupa bangunan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya, serta pakaian dan kesenian. 2. Lapisan tengah merupakan norma dan nilai-nilai. Misalnya, budaya yang diyakini lembaga tersebut menanamkan rasa toleransi. Sehingga jika ada suatu yang dianggap berlainan dengan norma, maka rasa toleransi tersebut menjadi penengah dari perbedaan tersebut. 3. Lapisan inti. Pada tahap ini, anggota dalam sistem organisasi dapat mengorganisasikan dirinya dan mengembangkan cara yang paling efektif untuk menghadapi tantangan lingkungan. Pemahaman tentang budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai bersama yang ada dalam suatu organisasi yang menentukan tingkat bagaimana anggota melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi ditandai dengan adanya sharing atau berbagi nilai dan keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi. Misalnya, berbagai nilai dan keyakinan yang sama melalui pakaian seragam. Dengan demikian, nilai pakaian seragam tertanam menjadi basis budaya. Basis budaya dalam setiap organisasi berbeda-beda. Menurut Amitai Etzioni, melihat basis budaya sebagai alat kontrol atas norma dan idealisme tinggi. Contoh, rumah sakit, penjara, rumah sakit jiwa, militer, menggunakan sanksi fisik sebagai alat kontrolnya. Yang kedua, organisasi bisnis dan jasa menggunakan materi dan asas manfaat sebagai insentif untuk memotivasi anggotanya. Budaya organisasi pendidikan. Budaya dalam lembaga pendidikan Islam merupakan suatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan meliputi sistem ide yang terdapat dalam pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat abstrak. Adapun perwujudan budaya berupa benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lainnya, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia melangsungkan kehidupan masyarakat. Peran budaya organisasi. Menurut Purwanto, budaya organisasi memiliki 5 peran. Yang pertama, budaya memberikan rasa memiliki identitas dan kelembagaan bagi organisasi dan kebanggaan bagi karyawannya. Yang kedua, budaya mempermudah terbentuknya komitmen
dan pemikiran yang lebih luas. Yang ketiga, memperkuat standar perilaku organisasi dalam membangun pelayanan pada pelanggan. Yang keempat, budaya menciptakan pola adaptasi. Yang kelima, membangun sistem kontrol organisasi secara menyeluruh. Hakikat budaya sebuah organisasi. Menurut Robbins, menjelaskan 7 dimensi hakikat budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan mengambil resiko. Tingkat di mana rasa karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan mengambil resiko. Perhatian kepada detail, di mana karyawan diharapkan untuk menampilkan ketepatan analisis dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil. Yang keempat, orientasi pada manusia. Yang kelima, orientasi pada tim. Yang keenam, agresivitas, di mana orang bersifat agresif dan bersaing, bukan ramah dan bekerja sama. Yang terakhir adalah stabilitas. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya diangkat atau ditunjuk, garis tanggung jawabnya dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui sebelumnya. 2. Budaya organisasi adalah kebiasaan atau tradisi dan cara umum dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sebuah organisasi, sebagai hasil atau akibat dari yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, lembaga pendidikan membutuhkan lantai birokrasi dalam pengembangan kelembagaan sebagai sarana untuk pembagian kerja, struktur peraturan kebijakan, dan kebutuhan lainnya, di mana budaya organisasi pendidikan adalah kepribadian organisasi yang mempengaruhi cara bertindak individu dalam organisasi, kemudian membentuk nilai, norma-norma, perilaku, ideologi, sikap, kebiasaan, dan harapan yang dimiliki oleh organisasi. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.